Bagaimana pendapat antum tentang tahdzir mentahdzir yang lagi rame-ramenya dilakukan oleh para dai, dan apakah ini dibenarkan? Sebenarnya masalah ini kuaskan sudah sejak dulu, ya. Sejak dulu, ya, sebelum lahirnya Stiba, ya, pada saat awal munculnya Stiba, bahkan sebelum antum lahir, ya, sebelum kami lahir, dan sejak dulu. Kan itulah ulama kita menulis salah satu ilmu yang penting dalam hadis adalah ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu bagaimana kita menilai seseorang, mengkritik seseorang dan menyebutkan kekurangan seseorang, dan ta'dil bagaimana kita memuji seseorang dan bagaimana kita menyebutkan kelebihan seseorang. Dan memang ulama jarh wa ta'dil sebagaimana disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Muqidhah beliau, itu ada yang mutasyaddidun, ada yang mutasahilun, ada yang mu'tadilun. Ada yang mutasyaddid, keras, ekstrim. Semua orang tidak ada yang bagus, cuma dia yang bagus, ya. Atau mungkin ketika dia melihat suatu kesalahan yang ringan bisa diperbesar, atau kesalahan yang satu pada seseorang bisa melupakan dia terhadap kebaikan yang lain. Dan ada yang mutasahilun, yang cenderung menggampang-gampangkan sehingga semuanya tidak ada bermasalah. Dan ada yang pertengahan, yang proporsional, semua ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Ini yang terbaik. Tapi itu pun, itu adalah ulama jarh wa ta'dil. Namun ada juga apa syarat-syarat menjarah dan mentakdil? Apakah antum orang yang pantas untuk menjarah dan mentakdil atau bukan? Itu masalah yang pertama sebenarnya. Dan ini perlu pembahasan khusus, ya, perlu pembahasan khusus. Dan di daurah-daurah kita, dalam pembinaan kita juga ada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkritik dan menilai seseorang dan buku dan seterusnya. Kalau sekalian kita tidak menafikan sama sekali perlunya kadang kita menilai, tapi perlu kita bertanya dulu tentang niat kita. Apakah ikhlas, ataukah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Zahabi, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Perkataan antara sesama satu masa, orang yang selevel, itu dilipat saja, tidak usah diriwayatkan. Karena kadang terjadi itu sebabnya adalah persaingan yang kurang sehat, munafasah bainal aqran, persaingan yang kurang sehat. Masing-masing punya pengikut, masing-masing punya murid, masing-masing mau menjaga murid-muridnya, masing-masing mau mengangkat dirinya dan merendahkan yang lain, waliyadzubillah. Dan pernah terjadi pada sebagian ulama-ulama kita. Imam Bukhari telah dijarah oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, ulama besar juga sezaman dengan Imam Bukhari, bahkan gurunya Imam Bukhari. Ibnu Abi Zaid, ulama besar, tapi juga Imam Malik punya perkataan terhadap beliau. Ahmad bin Saleh Al-Misri menjarah seorang Imam Nasai sezaman, dan itu ulama besar semuanya. Tapi itulah kadang disebabkan al-munafasah bainal aqran, dan mereka manusia biasa juga yang kadang terjadi hal yang seperti itu. Dan yang terbaik tentunya adalah yang bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dalam perkataan kepada manusia. Karenanya Imam Ibnu Abi Hatim dan banyak ulama-ulama kita, ulama jarh wa ta'dil, yang kata ulama kita ikhwas sekalian, mereka itu adalah manusia-manusia yang dibenarkan untuk berghibah. Ya, dibenarkan untuk berghibah. Makanya kalau antum lihat di antara jenis-jenis ghibah yang dibolehkan adalah ghibah yang dilakukan oleh ulama jarh wa ta'dil, yang kadang terpaksa mengatakan ini seorang dhaif, ini seorang yang mungkar, ini seorang yang
ya sayyul hifdz, ini seorang menggibah orang lain, tapi itu memang terpaksa karena memang mesti menjelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah untuk diterima atau tidaknya seseorang dalam riwayatan hadis. Atas nama agama mereka berbicara, tapi itu pun mereka berusaha menjaga jangan sampai terikut dari hukum yang dia mau sampaikan adalah huzuzun nafs, bagian-bagian dari jiwanya ini, yaitu mau mengangkat diri atau kan hasad kepada seseorang. Ini yang kadang hal yang sangat sensitif, hal yang sangat halus, yang tidak terasa diikutkan oleh syaitan pada saat kita mau menilai orang lain. Makanya Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya, mereka mengatakan mungkin kami sudah begitu banyak menilai orang lain karena mereka ulama jarh wa ta'dil, dan ternyata mereka sudah duluan melangkahkan kaki-kaki mereka ke surga sebelum kita-kita ini. Kalau kita yang tukang nilai-nilai, kita bilang ini bagus, ini tidak bagus, ini ahlus sunnah, ini bukan ahlus sunnah, ini salaf, ini bukan. Allahul musta'an. Kadang kita sibuk dengan menilai orang lain padahal kita tidak tahu bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan, "Maktabtu ahadan ba'da an alimtu annal ghibata tadurru ahlahu." Saya tidak pernah lagi menggibah seseorang sejak saya tahu ghibah itu akan membahayakan pelakunya. Kalau beliau ulama jarh wa ta'dil, sehingga beliau berusaha untuk mencari kalimat-kalimat yang ketika beliau terpaksa menilai orang lain, beliau memilih kalimat-kalimat yang paling halus, kalimat-kalimat yang tidak menyebabkan hari kiamat orang itu akan menuntut beliau di hari kiamat dan merasa telah terzalimi. Maka ikhwaskan, jangan sampai ada di antara kita menjadi seorang yang muflis, ya, bangkrut di hari kiamat. Padahal muflis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan itu seorang yang telah datang dengan berbagai macam amal soleh, tapi akhirnya jadi bangkrut karena kebaikannya semua diambil dari orang yang dizaliminya, dan akhirnya karena masih banyak tuntutan, orang yang dizaliminya melemparkan dosanya kepada dia. Habis kebaikan bertumpuk kejahatan. Waliyadzubillah. Gimana lagi kalau kita sudah sedikit kebaikan kita di hari kiamat kelak, lalu begitu banyak orang yang kita zalimi. Apa yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu berhati-hati terhadap perkataan kepada manusia tentang menilai seseorang, ya. Dan perlu banyak baca akhlak salaf. Itu bagus tadi ya, buku tadi itu. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Baca buku-buku yang seperti itu, bagaimana salaf berhati-hati dalam masalah-masalah yang seperti ini. Adapun orang hari ini kadang Allahul musta'an bukan ahlinya, bukan orang yang pantas untuk masuk terjun dalam masalah-masalah seperti ini, tapi dia kadang memposisikan dirinya sebagai ulama jarh wa ta'dil, ya, seakan-akan apa yang masuk dalam daftar orang yang ahlus sunnah menurut dia itulah ahlus sunnah. Siapa yang dia tidak kenal, biar dia tidak bisa sebutkan kekurangannya, kesalahannya, pokoknya tidak dikenal dan bukan dari kita, maka bukan, ya. Apakah surga yang Allah katakan sebagai arduhas samawati wal ard cuma milik kita saja, cuma milik orang-orang yang sekajian dengan kita, cuma milik orang Indonesia saja, atau cuma milik, ya, orang-orang yang kita kenal saja? Tidak. Bahkan bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seseorang ahli maksiat pun selama dia tidak melakukan kesyirikan pun akan masiruhum ilal jannah birahmatillahi ta'ala wa lutfihi. Dan ulama ketika berbicara tentang ahlus sunnah, mereka mengatakan ahlus sunnah adalah as-sawadul azam. Bukankah kita mengatakan hukum asal akidah yang fitrah adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah? Maka hukum asal setiap muslim adalah ahlus sunnah wal jamaah, sampai kita punya alasan untuk mengeluarkan dia dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sekarang ini seakan-akan hukum asal orang bukan ahlus sunnah sampai dia mendapatkan label ahlus sunnah oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Allahumma musta'an. Dan hal yang paling kita sayangkan ketika kadang ini menjadi konsumsi banyak majlis, menjadi istilahnya fakihatul majlis, buahnya atau konsumsinya majlis. Walaupun majlis-majlis itu adalah orang-orang yang mungkin masih baru belajar, ya. Kau sekalian mungkin
sebagian ikhwah, dan ini kadang dikatakan oleh sebagian ikhwah, Ustaz, kami sudah berapa tahun, 7 tahun, 6 tahun di istiba. Begitu tiba di daerah tugas, kami dibingungkan dengan pertanyaan tentang si fulan dan si alan. Dan ini dianggap kekayaan selama berada di istiba, karena tidak pernah ada dipelajari yang seperti ini. Bagaimana pendapat tentang ustaz ini, bagaimana pendapat tentang ulama ini, bagaimana pendapat tentang kelompok ini. Padahal mereka baru belajar sudah tahu itu semuanya. Ya. Ini khuaskan karena kita tidak memandang kita perlu menyibukkan ikhwah kita dengan masalah-masalah yang seperti itu. Umat kita sangat butuh al-imaniyat, penanaman iman dulu. Ya. Umat kita sangat butuh bagaimana cinta akan Islam dan bagaimana bisa cinta kepada orang-orang yang iltizam kepada agama ini, dan bagaimana bisa memiliki akidah yang bersih. Dan kita tidak akan ditanya tentang si fulan dan si allan. Wala tus'alun, ya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kita tidak akan ditanya tentang apa-apa yang mereka lakukan, tapi kita akan ditanya pasti terhadap apa yang kita kerjakan. Maka masalah-masalah yang seperti ini adalah perlu kadang kita ketahui di majlis-majlis khusus. Tapi ingat kawan sekalian, majlis adalah amanah. Apa maksudnya amanah? Kadang dia konsumsi tertentu khusus, maka tidak boleh diekspos kemana saja. Dan ini perlu jadi catatan penting, ya. Kadang mungkin antum, ustadz antum, murabi antum berbicara di majlis yang khusus, di satu tarbiyah khusus, pembicaraan yang agak sensitif, tapi mungkin kan dia sudah pandang antum sudah cocok untuk sedikit mengetahui masalah-masalah yang seperti itu. Maka ketika dia menyampaikan di majlis yang khusus, tidak disampaikan di majlis yang umum, itu pertanda itu adalah khusus untuk anda. Dan ketika anda mau sebarkan, mesti ada izin khusus. Man istama'a ila qaumin, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunihi min anuk, ya. Siapa yang curi-curi dengar perkataan kaum yang mereka tidak suka didengar perkataan itu, tapi mereka bisa curi-curi dengar, maka akan disubbah, ya, akan dituangkan pada telinganya hari kiamat dengan tembaga yang panas yang mendidih. Waliyadzubillah. Berbahaya, ya, karena kadang konsumsi tertentu tapi disebarluaskan, ini berbahaya, ya. Karena itu perlu untuk kita berhati-hati. Maka ikhwaskan, termasuk adab penuntut ilmu, kadang minta izin dulu kepada syekhnya, kepada gurunya. Apakah ini konsumsi umum bisa kita sampaikan kepada orang lain atau ini terbatas? Karena biasa syaitan menjadikan yang seperti itu sebagai alat untuk memecah belah umat Islam. Mungkin itu pembicaraan khusus, maka disampaikan, tapi ada orang suka, ini kesempatan untuk menjadikan si fulan dan si alan saling berkelahi, saling bermusuhan. Ini berbahaya. Itu perlu bagi ikhwah untuk tidak terlalu menghabiskan waktu dengan hal-hal yang seperti itu. Itu akan ada waktunya. Tapi sekali lagi, di majlis-majlis yang agak khusus dan di tempat dan di hal-hal yang sangat terbatas, dan itu pun tidak secara luas kita memudah-mudahkan persoalan bagaimana menilai seseorang. Dan yang terbaik pada kita adalah tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Hadisnya lemah dari sisi sanad, tapi benar maknanya. Beruntunglah seseorang yang disibukkan dengan aib dirinya, sehingga dia tidak perlu atau tidak punya waktu banyak untuk sibuk dengan aib orang lain. Hadis ini lemah dari sisi sanad, tapi dari sisi makna benar. Karena itu semoga kita termasuk mereka-mereka yang lebih banyak bermuhasabah dan bertanya kepada Allah, bagaimana saya di hari kiamat ya Allah, ketimbang menyibukkan diri untuk menilai orang-orang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.